Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas terkait analisis semiotika program TV Laporpa Trans 7. Sebelumnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Dari kelompok 2 ini ada saya, Muhammad Hanif dengan NPM 008. Saya Pritiya Nikita, NPM 039. Saya Muhammad Rizky Bukaldi, NPM 24. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait salah satu episode di Laporpa. Mungkin untuk jelasnya akan lebih dibahas oleh kita. Oke, jadi kali ini kita akan menganalisis program televisi Laporpa menggunakan metode analisis semiotika John Fiske. Objek analisis kita adalah isu sosial yang membahas tentang kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan sosial. Unit analisisnya adalah lelucon Laporpa episode interogasi dan roasting Anies Baswedan pada tanggal 9 November 2021. Langsung aja kali ya kita nonton. Ya boleh, mungkin langsung play kali ya. Pak, ayo Pak, tolong Pak, segera dipadamkan Pak. Itu Pak. Silakan. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak. Ini tim pemadam. Oh. Iya. Lah kan Bapak juga, malah Bapak diem aja nyuruh-nyuruh temennya. Ya cuman peran butuh duit aja, Om. Mumpung ada Pak Tapi Gubernur nih. cool gitu Pak. Nggak kelihatan kayak sakit atau malu gitu. Pertanyaan juga ada. Pertanyaannya nggak Ya, berbobot. harus seimbang, stabil. Itu jawaban resminya lah kira-kira. Iya benar. Biasa. Pak Wendy, anak-anak apa kabar? Terancam. Hai, alhamdulillah. Baik. Biasa. Kalau sama gubernur tuh nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Pak, kalau Bapak bisa membangun stadion megah, kenapa Bapak nggak bisa ngebangun kepercayaan masyarakat, Pak? Nah, sebenarnya Pak, saya nyiapin buat roasting Bapak tuh durasinya 1 jam. Terus? Tapi saya bawainnya sedikit aja, nggak nyampe selesai. Karena? Biar kayak program Bapak, banyak yang nggak selesai. Oke, siapa yang mau duluan nih? Mungkin dari aku dulu kali ya. Oke, boleh. Dari yang pertama itu 3 level of significance, yaitu di tahap yang ada 3 tahap dari 3 level of significance ini, yaitu yang pertama itu adalah realitas atau enggak tanda yang dimaknai sebagai tanda itu sendiri secara seutuhnya. Nah, jika dalam program Laporpa ini tanda-tandanya itu menurut semiotika John Fiske dan menggunakan 3 level of significance, itu wardrobe dan juga set dari program Laporpa itu merupakan pemaknaan tingkat pertama dari 3 level of significance ini, karena tanda dapat langsung dipahami tanpa harus kita mendalami makna yang lebih dalam dari yang ditampilkan. Jadi makna tersebut dapat kita maknai hanya dengan melihatnya secara istilahnya mata telanjang seperti itu. Dan di program Laporpa ini setnya itu adalah kantor polisi dan pakaiannya juga adalah pakaian-pakaian pihak kepolisian, gitu. Ada detektif, Polisian. ada yang baju polisi. Betul. Ada yang jadi tahanan. Ada yang jadi tahanan juga. Nah, itu menandakan bahwa kantor polisi ataupun pegawai polisi biasanya ada ya menjadi tempat untuk orang-orang melaporkan sesuatu ataupun menjadi tempat untuk tahanan istilahnya diamankan lah ya. Betul. Seperti itu. Nah, untuk tingkat yang kedua yaitu adalah representasi atau tanda yang dimaknai karena adanya tambahan dalam tanda tersebut. Nah, tingkat kedua dari 3 level of significance ini adalah representasi atau tanda yang dimaknai karena adanya tambahan dari sesuatu yang ditampilkan. Nah, dalam tingkat yang kedua ini biasanya tambahan-tambahan tersebut bisa aja dalam bentuk kode representatif, baik itu kode narasi, konflik, karakter, aksi, dialog, latar ataupun yang lainnya. Nah, dan dalam program Laporpa ini utamanya episode yang kita analisa yaitu episode Anies Baswedan, yang bintang tamunya Anies Baswedan. Ceritanya ada satu segmen yang dimana Anies Baswedan ini sedang diinterogasi oleh komandan dan juga beberapa pegawai kepolisian ataupun pihak kepolisian. Lalu masuklah Kiki Saputri dan mulai melakukan roasting terhadap Anies tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan juga kehidupannya beliau.
Sehingga pemaknaan tersebut dapat didasarkan pada bagaimana masyarakat melihat dan menilai tanda tersebut, apakah tanda tersebut itu benar ataupun salah. Tetapi untuk yang makna yang kedua ini, istilahnya karena ada tambahannya itu dialog-dialog dari Kiki Saputri ataupun roasting dari Kiki Saputri, ini menambah pemaknaan bahwa tanda dimaknai karena adanya tambahan kode dalam narasi ataupun dialog dari Kiki Saputri terhadap Anies Baswedan ini. Nah, lalu yang ketiga dari three level of significance ini yaitu ideologi ataupun tanda yang dimaknai berdasarkan gambaran ataupun pandangan budaya atau lingkungan yang komprehensif dan terorganisir dengan realitas dalam memaknai tanda tersebut. Nah, tingkat yang ketiga ini dimaknai berdasarkan gambaran ataupun pandangan budaya atau lingkungan memaknai tanda tersebut. Nah, jika dianalisa dari program apa ini, ada salah satu adegan ataupun salah satu dialog di segmen di mana Kiki Saputri merosting Anies Baswedan. Kiki Saputri mengatakan satu hal, yaitu ketika Kiki Saputri menanyakan ke Andika, Pak Andika bagaimana kabarnya? Dia menjawab baik-baik aja. Terus nanya ke Pak Wendy bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Lalu ketika nanya ke Pak Anies Baswedan, dia nanyanya Formula E apa kabar? Nah, tanda tersebut bisa dimaknai berdasarkan bagaimana lingkungan ataupun budaya ataupun ideologi ataupun lingkungan di sekitarnya memaknai tanda tersebut. Karena jika ditelaah lebih lanjut, Formula E ini tentunya merupakan salah satu pekerjaan dari Pak Anies Baswedan dan tidak semuanya pro terhadap Formula E ini ataupun pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pak Anies Baswedan ini, yaitu Formula E ini. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Jadi bagaimana lingkungan tersebut memaknai tanda tersebut. Kalau saya sih tadi nangkepnya di metafora banyak banget metafora di acara ini, di episode ini gitu, terutama baik secara teks atau naskahnya atau mungkin juga secara visual gitu. Secara teks mungkin yang tadi saya tangkap itu ada yang pas dia ngomong saya nyiapin roasting buat Bapak tapi nanti durasinya bakal panjang, selesai kayak program Bapak gitu kan. Nah, itu metafora yang cukup simpel dimaknai ya sama orang, yang maksudnya ya cuman wordplay atau permainan kata atau mungkin permainan arti dari kritik yang disampaikan gitu. Jadi program-program Pak Anies banyak yang dianggap tidak selesai dan juga dikaitkan dengan durasi atau screen time dari acaranya gitu, dari roastingnya. Nah, yang paling terlihat sih ya secara metafora visual gitu ya, metafora visual di sini yang saya tangkap itu talent acara Lapor Pak ini kan banyak pakai seragam ya, tadi seperti Hanif bilang tuh. Dan juga ini sekarang ada tamu Pak Anies Baswedan yang menggunakan baju pemadam kebakaran gitu. Nah, selain sesuai dengan tema acara dan judulnya itu Lapor Pak gitu kan, dan genrenya juga, pakaian ini bisa diartikan sebagai seperti seolah-olah tuh membahas keluhan masyarakat yang disampaikan pada tokoh pihak aparat itu dengan pendekatan yang merakyat dan humoris. Nah, jadi POV-nya ini kan karakter-karakternya itu merupakan polisi, detektif, dan tadi ada pemadam kebakaran. Nah, di sini spesialnya adalah Pak Anies menggunakan baju pemadam kebakaran. Dan pertama kali ditunjukkan itu Pak Anies datang untuk membantu Surya karena komputernya kebakar kan. Ya, jadi Pak Anies ini digambarkan sebagai tokoh yang membantu, apalagi pemadam kebakaran kan diasosiasikan dengan tokoh yang membantu kan. Nah, Pak Anies di sini datang untuk membantu memadamkan api, dan simbol tersebut atau gambar tersebut bisa diartikan bahwa Pak Anies itu merendah gitu, merakyat gitu. Jadi penonton bisa dapat kedekatan sama Pak Aniesnya, dan Pak Anies juga secara humasnya gitu atau PR-nya gitu dapat menciptakan citra yang baik gitu pada penonton. Nah, sekarang kita selanjutnya kita analisisnya berdasarkan paradigmatik dan sintagmatik. Jadi pulang agak kencangan aja. Oke. Selanjutnya kita menganalisis berdasarkan paradigmatik dan sintagmatik. Paradigmatik itu sendiri adalah sekumpulan lambang
yang dapat berdiri sendiri, yang mana lambang-lambang tersebut bisa membentuk satu kesatuan yang jika salah satu lambang diubah maka maknanya berubah. Tadi disebut sama Valdi yang lelucon, saya nyiapin buat roasting Bapak itu durasinya 1 jam. Tapi saya bawainnya sedikit aja, nggak sampai selesai biar kayak program Bapak banyak yang nggak selesai. Itu. Nah, itu lelucon itu kalau misalnya dibawa di acara Lapor Pak ini yang mana latarnya itu sketsa komedi, kedengarannya tuh kayak ya udah menghibur dan membercandai Pak Anies aja gitu, kayak kelihatannya sih nggak ada ketersinggungan gitu. Cuman kalau misalnya kalimat ini dibawa ke acara dengan genre yang lain kayak misalnya genre talk show berita atau talk show politik kayak acara TV sebelah yang sampingnya kan sama Trans 7 juga. Iya. Lelucon itu tuh bakal kedengeran kayak kita itu lagi mengkritik Pak Anies. Acara tersebut tuh lagi mengkritik Pak Anies, dan itu akan terdengar lebih serius dan mungkin bisa kena UU ITE mungkin bisa mungkin ada konflik yang bisa ada konflik yang lebih yang serius ger, gitu. Terus yang kedua ada sintagmatik. Kalau sintagmatik itu sendiri adalah lambang yang memiliki makna yang serangkai. Jadi dia itu adalah susunan dari lambang-lambang itu yang bentuk satu kesatuan. Nah, acara Lapor Pak ini dalam durasi 1 jam dia itu kan punya 4 segmen, yang mana 4 segmennya itu punya pesannya masing-masing, punya ceritanya masing-masing yang menyatu dalam satu acara Lapor Pak itu punya satu suasana gitu. Yang kayak tadi suasananya tuh ada di kantor polisi, terus ada Pak Anies datang sebagai pemadam kebakaran, terus habis itu diinterogasi. Itu tuh urutannya udah selaras gitu, udah sesuai dengan pesan yang mau disampaikan sama episode ini gitu. Kalau misalnya segmennya tuh diubah gitu, segmen interogasi dipindah ke awal, terus yang Pak Anies yang baru datang sebagai pemadam kebakaran itu dipindah ke segmen 2, itu akan berantakan suasananya. Terus orang-orang juga nggak akan tahu konteksnya, kok tahu-tahu mulai interogasi nih, belum dikenalin ini siapa sih bintang tamunya hari ini, kayak gitu. Jadi sintagmatik simpelnya adalah susunan dari lambang-lambang yang membentuk satu kesatuan gitu. Mungkin ke kesimpulan aja kali ya. Lanjut ke kesimpulan. Boleh. Karena tadi dari analisis semiotika dari John Fiske kan kurang lebih ada level of significance, ada metafora, ada metonimi, ada juga paradigmatik sama sintagmatik. Mungkin langsung ke kesimpulan aja kali ya. Boleh mungkin dari Valdi. Oke, jadi sebenarnya banyak yang tadi yang dikaji tadi kan. Ya, apalagi simbol-simbolnya secara visual, mau secara teks, mau secara sound gitu, lighting, itu banyak. Tapi kalau misalnya kesimpulan yang kita ambil sih, kritik terhadap isu sosial atau mungkin isu politik itu jika diutarakan secara langsung kepada tokoh politik itu kan bakal berat kan itu kan. Betul. Kita bisa kena pasal mungkin kalau misalnya langsung ngomong Pak Anies kok program Bapak nggak selesai itu mungkin agak berat gitu dibanding kalau misalnya kita menggunakan kendaraan berbentuk humor itu komedi kan. Dan kebetulan acara Lapor Pak ini bentuknya genrenya itu komedi gitu. Jadi penonton tuh bakal lebih mudah menerima, dan juga Pak Aniesnya mungkin dari tim Pak Anies yang mau menciptakan citra yang bagus itu bisa dapat dibantu dengan penyampaian yang lebih enteng gitu, dan pembawaannya juga nggak serius banget, tapi walaupun topik yang diangkat tuh serius banget gitu kan, kayak tadi ngangkat banjir juga gitu kan, itu hal serius gitu, tapi kalau misalnya disampaikannya lewat acara humor gitu, itu lumayan membantu. Dan juga ini bisa disimpulkan bahwa pemerintah tuh memberikan ruang bebas untuk berdiskusi, untuk masyarakat mengeluarkan keluhannya gitu. Mungkin nggak secara langsung kita kayak ke kantor gitu, tapi secara media-media mau musik atau media massa itu juga boleh. Nah itu kesimpulan dari kita sih. Betul. Ditutup? Boleh, tutup mungkin aja. Kurang lebih seperti itu pemaparan dari kita terkait analisis program Lapor Pak ya, dengan melalui semiotika dari John Fiske seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut nonton kali ya. Nonton dong. Lanjut dong.